Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, fenomena yang terjadi khususnya di Indonesia, kalau kita lihat media-media streaming seperti YouTube, maka kita akan mendapati banyak perbedaan-perbedaan. Di antaranya adalah perbedaan terkait pemahaman Wahabi. Apa sih sebenarnya Wahabi itu? Paham apakah Wahabi itu? Dan berasal dari mana? Kemudian siapakah pendirinya? Kita akan mendapati berbagai macam sumber dari berbagai macam ulama atau para ustadz yang menjelaskan terkait apa itu Wahabi. Perbedaan yang sangat bertolak belakang, di mana pihak pertama mengatakan Wahabi ini adalah sebuah paham atau aliran yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Pihak yang lain, pihak yang kedua mengatakan bahwa Wahabi itu tidak sesat, atau dalam hal ini adalah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa saya ambil kesimpulan bahwa kalau kita mau dengan jernih menganalisa permasalahan terkait Wahabi ini, maka kita harus meneliti fakta sejarah dan bukti-bukti konkret bahwa bagaimanakah sejarah Wahabi yang sebenarnya. Karena kalau kita lihat banyak asumsi-asumsi yang saling bertentangan. Oleh karena itu, untuk mencegah kita agar tidak terkena fitnah, atau dalam artian kita tidak terjerumus dalam membuat statement, baik itu statement yang buruk maupun apalagi yang buruk, apalagi yang buruk, kita tidak jatuh kepada statement atau prasangka buruk terhadap Wahabi ini. Oleh karena itu perlulah diadakan penelitian bagaimana fakta bukti sejarah yang benar-benar aktual dan faktual, di mana bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena dua pihak ini yang saling bertentangan memiliki versi sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita
meneliti bukti-bukti sejarah dalam menyikapi tema Wahabi ini, patutlah kita sikapi dengan teliti. Kita harus melihat fakta secara historis. Kita harus melihat fakta secara historis maupun secara politik. Karena yang saya ketahui dari berbagai macam literasi, ternyata kalau kita tarik sejarah tentang Wahabi ini memiliki dua tarikan sejarah, yaitu secara historis maupun secara politik. Untuk itu, saya menyarankan pada hadirin sekalian, janganlah tergesa-gesa untuk menyikapi tentang isu Wahabi ini. Marilah kita belajar bersama, menarik sejarah secara faktual dan aktual yang dibuktikan dengan ilmiah, yaitu dari aspek historis maupun secara aspek politik. Tapi kali ini saya tidak akan menjelaskan sejarah Wahabi dan apa itu Wahabi secara aspek historis dan aspek politik. Silakan hadirin sekalian untuk mencari literasi sebanyak mungkin dan seilmiah mungkin untuk menemukan jawaban yang meyakinkan kita tentang Wahabi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menunjukkan sebuah karya fenomenal dari guru bangsa, ulama besar dari bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu dari Profesor Dr. Buya Hamka, yang kita tidak pungkiri secara keilmuannya sangat mumpuni di bidang agama, baik di bidang tafsir maupun di bidang lainnya. Beliau menorehkan tinta di dalam sebuah bukunya yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama, yaitu menyingkap sejarah Islam di Nusantara. Beliau mencatat di halaman 213 di bukunya ini, beliau menuliskan tulisan tentang bertemakan gerakan Wahabi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan bagaimana beliau menanggapi isu dari Wahabi ini, khususnya di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan Wahabi di Indonesia. Ketika terjadi pemilihan umum, orang telah menyebut kembali yang baru. Lalu untuk alat kampanye, nama Wahabi, ada yang mengatakan bahwa Masyumi itu adalah Wahabi. Sebab itu jangan pilih orang Masyumi. Pihak komunis pernah turut pula menyebut Wahabi dan mengatakan bahwa Wahabi itu dahulu telah datang ke Sumatera. Dan orang-orang Sumatera yang memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini adalah dari keturunan kaum Wahabi. Buya Hamka lalu berkata kembali, memang sejak abad ke-18, sejak gerakan Wahabi timbul di pusat tanah Arab,
nama Wahabi itu telah menggegerkan dunia. Kerajaan Turki yang sedang sangat berkuasa sangat takut kepada Wahabi. Karena Wahabi adalah permulaan kebangkitan bangsa Arab sesudah jatuh pamornya karena serangan bangsa Mongol dan Tartar ke Baghdad. Wahabi pun ditakuti oleh bangsa-bangsa penjajah, karena apabila ia masuk ke suatu negeri, ia akan mengembangkan mata penduduknya menantang penjajah dan penjajahan. Sebab paham Wahabi ialah meneguhkan kembali ajaran tauhid yang murni, menghapuskan segala sesuatu yang akan membawa kepada syirik. Kemudian tulisan itu dilanjut oleh Buya Hamka. Sebab itu timbullah perasaan tidak ada tempat takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wahabi adalah menantang keras kepada jumud, yaitu memahami agama dengan beku atau kaku. Orang harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ajaran ini telah timbul bersamaan dengan timbulnya kebangkitan revolusi Prancis di Eropa. Pada masa itu juga infiltrasi dari gerakan ini telah masuk ke tanah Jawa pada tahun 1788 Masehi. Di zaman pemerintahan Pakubuwono keempat yang lebih terkenal dengan gelaran Sunan Bagus, beberapa orang penganut paham Wahabi telah datang ke tanah Jawa dan menyiarkan ajarannya di negeri ini. Bukan saja mereka itu masuk ke Solo dan Jogja, tetapi mereka pun meneruskan juga penyiaran pahamnya di Cirebon, Bantam, dan Madura. Mereka mendapat sambutan yang baik sebab jelas anti penjajahan. Sunan Bagus sendiri pun tertarik dengan ajaran kaum Wahabi. Pemerintah Belanda mendesak agar orang-orang Wahabi itu diserahkan kepadanya. Pemerintah Belanda cukup tahu apa akibatnya bagi penjajahannya kalau paham Wahabi ini dikenal oleh rakyat Indonesia. Padahal ketika itu perjuangan memperkukuh penjajahan belum lagi selesai. Mulanya Sunan tidak mau menyerahkan mereka, akan tetapi mengingat akibat-akibatnya bagi kerajaan-kerajaan Jawa, ahli-ahli kerajaan memberi advis kepada Sunan supaya orang-orang Wahabi itu diserahkan saja kepada pemerintahan Belanda. Lantaran desakan itu, mereka pun ditangkapi dan diserahkan kepada Belanda. Oleh Belanda, orang-orang itu pun diusir kembali ke tanah Arab. Dilanjut oleh Buya Hamka di tulisannya, akan tetapi di tahun 1801 Masehi, artinya 12 tahun di belakang, kaum Wahabi datang lagi. Sekarang bukan lagi orang Arab, melainkan anak Indonesia sendiri, yaitu anak Minangkabau. Haji miskin pandai sikat atau agam Haji Abdurrahman Piabang Lubuk 50 Koto dan Haji Muhammad Haris Tuan Kulintau atau Luhak Tanah Datar. Mereka menyiarkan ajaran itu di Luhak Agam Bukit Tinggi dan banyak beroleh murid dan pengikut. Di antara murid mereka ialah Tuanku Nan Renceh Kemang, Tuanku Nan Renceh
Kamang, dan tuanku Samik 4 angkat. Akhirnya gerakan mereka itu meluas dan melebar sehingga terbentuklah kaum Padri yang terkenal. Jadi kaum Padri ini adalah berasal dari gerakan Wahabi, berarti pahlawan ya. Di antara mereka ialah tuanku Imam Bonjol. Nah ini, kalau mau bilang Wahabi, Imam Bonjol pun berarti Wahabi ya. Kalau menurut Buya Hamka. Ternyata Imam Bonjol adalah pahlawan Indonesia yang tersohor. Terjadilah perang Padri yang terkenal itu. Selama 37 tahun melawan penjajahan Belanda. Bila mana di dalam abad ke-18 dan 19 gerakan Wahabi dapat dipatahkan. Pertama, orang-orang Wahabi dapat diusir dari Jawa. Kedua, dapat dikalahkan dengan kekuatan senjata. Namun di awal abad ke-20 mereka muncul kembali. Di Minangkabau timbullah gerakan yang dinamai kaum muda. Di Jawa datanglah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Syekh Ahmad Surkati. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Syekh Ahmad Surkati dapat membangun semangat baru dalam kalangan orang-orang Arab. Ketika ia mulai datang, orang Arab belum pecah menjadi dua, yaitu Ar-Rabitu Alawiyah, Ar-Rabitoh Alawiyah, dan Al-Irsyad. Bahkan yang mendatangkan Syekh itu kemari adalah dari kalangan yang kemudiannya membentuk Ar-Rabitoh Alawiyah. Musuhnya dalam kalangan Islam sendiri. Pertama ialah kerajaan Turki. Kedua kerajaan Syarif di Mekah. Ketiga kerajaan Mesir. Ulama-ulama mengambil muka, mengarang buku-buku untuk mengkafirkan Wahabi. Jadi ulama-ulama dari kerajaan Syarif di Mekah yang mendukung kerajaan Syarif di Mekah, kemudian kerajaan Mesir, kemudian yang mendukung kerajaan Turki, mereka mengambil muka atau berperan aktif, sehingga contohnya mereka mengarang buku-buku untuk mengkafirkan Wahabi. Nah, ini. Jadi Buya Hamka dalam bukunya ini mengatakan bahwa saat sejarah inilah bahwa buku-buku yang mengkafirkan Wahabi tersebar di dunia atas dasar dari ulama-ulama yang mendukung kerajaan Syarif di Mekah, kemudian kerajaan Mesir, kemudian kerajaan Turki. Bahkan ada di kalangan ulama itu yang sampai hati mengarang buku mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri paham ini, adalah keturunan Musailamah al-Kadzab. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini fitnah yang disebarkan ulama-ulama pada saat itu, ulama-ulama yang bertentangan dengan pergerakan pemurnian Wahabi di Mekah khususnya. Pembangunan Wahabi pada umumnya adalah bermazhab Hambali. Tetapi paham itu juga dianut oleh pengikut mazhab Syafi'i, sebagaimana kaum Wahabi Minangkabau, dan juga penganut mazhab Hanafi, sebagaimana kaum Wahabi di India. Sekarang, Wahabi dijadikan kembali sebagai alat untuk menekan semangat kesadaran Islam oleh beberapa golongan tertentu yang bukan surut ke belakang di Indonesia ini, melainkan kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu di waktu ini, yang dibenci bukan lagi pelajaran Wahabi, melainkan nama Wahabi. Kita tahu sendiri ya, apalagi kita lihat video-video di YouTube. Jangankan mereka sudah tidak lagi membenci pelajaran Wahabi, tapi nama Wahabi pun sudah dibenci.
Insinyur Dr. Soekarno dalam surat-suratnya dari Endeh kelihatan bahwa pahamnya dalam agama Islam adalah banyak mengandung anasir Wahabi. Jadi menurut Buya Hamka, Insinyur Soekarno ini pemahaman agamanya mengandung unsur-unsur pemahaman Wahabi. Kaum komunis Indonesia telah mencoba menimbulkan sentimen umat Islam dengan membangkit-bangkit nama Wahabi. Nah, kaum komunis Indonesia ini yang menimbulkan isu-isu Wahabi sehingga menimbulkan sentimen umat Islam. Padahal seketika terdengar kemenangan gilang gemilang yang dicapai oleh Raja Wahabi Ibnu Saud yang dapat mengusir kekuasaan keluarga Syarif di Mekah. Jadi kerajaan Syarif ini berafiliasi kepada kerajaan saya lupa ya, Inggris atau Turki ya. Jadi kerajaan kecil. Umat Islam mengadakan kongres besar di Surabaya dan mengetok kawat mengucapkan selamat atas kemenangan itu pada tahun 1925 Masehi. Jadi bangsa Indonesia pun memberikan semangat atas kemenangan kerajaan Ibnu Saud dari keluarga Raja Ibnu Saud yang didukung dakwah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sampai mengutus 2 orang pemimpin, saya ulang. Padahal seketika terdengar kemenangan gilang gemilang yang dicapai oleh Raja Wahabi Ibnu Saud yang dapat mengusir kekuasaan keluarga Syarif dari Mekah, umat Islam mengadakan kongres besar di Surabaya dan mengetok kawat mengucapkan selamat atas kemenangan itu pada tahun 1925 Masehi. Sampai mengutus 2 orang pemimpin Islam dari Jawa ke Mekah, yaitu Hos Cokro Aminoto dan Kiai Haji Mas Mansur dan Haji Abu Salim datang ke Mekah tahun 1927 Masehi. Karena tahun 1925 Masehi dan tahun 1925 Masehi itu belum lama jaraknya, baru 50 tahun lebih saja masih banyak orang yang dapat mengenangkan bagaimana hebatnya reaksi pada waktu itu, baik dari pemerintah penjajahan atau dari umat Islam sendiri yang ikut benci kepada Wahabi karena hebatnya propaganda kerajaan Turki dan ulama-ulama pengikut Syarif. Sekarang pemilihan umum yang pertama sudah selesai, kata Buya Hamka. Mungkin menyebut-nyebut Wahabi dan membusuk-busukannya ini akan disimpan dahulu untuk pemilihan umum yang akan datang. Mungkin juga propaganda ini masuk ke dalam hati orang sehingga gambar-gambar figur nasional Tuanku Imam Bonjol dan Kiai Haji Ahmad Dahlan diturunkan dari dinding, dan mungkin perkumpulan-perkumpulan yang memang nyata kemasukan paham Wahabi sebagaimana Muhammadiyah, Al-Irsyad dan Persis dan lain-lain diminta supaya dibubarkan saja. Nah itu sepertinya skenarionya ya yang dibaca oleh Buya Hamka. Kepada orang-orang yang membangkit-bangkit bahwa pemuka-pemuka Islam dari Sumatera yang datang memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini adalah penganut atau keturunan kaum Wahabi, kepada mereka orang-orang dari Sumatera itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebab kepada mereka telah diberikan kehormatan yang begitu besar. Di paragraf terakhir Buya Hamka bilang, sungguh pun demikian, paham Wahabi bukanlah paham yang dipaksakan oleh muslimin, baik mereka Wahabi atau tidak.
Masih banyak yang tidak menganut paham ini dalam kalangan Masyumi. Tetapi pokok perjuangan Islam yaitu hanya takut semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan anti kepada segala macam penjajahan termasuk komunis adalah anutan dari mereka kaum Wahabi ya, bersama ya, kaum muslimin pada umumnya dan di dalamnya adalah kaum Wahabi. Saya ulang di akhir kalimat Buya Hamka ini, sungguh pun demikian, paham Wahabi bukanlah paham yang dipaksakan oleh muslimin, baik mereka Wahabi atau tidak. Masih banyak yang tidak menganut paham ini dalam kalangan Masyumi, tetapi pokok perjuangan Islam yaitu hanya takut semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan anti kepada segala macam penjajahan termasuk komunis adalah anutan dari mereka bersama. Demikian untayan kalimat pandangan seorang guru besar bangsa itu Buya Hamka terhadap isu dari gerakan Wahabi di Indonesia yang terdapat pada bukunya yaitu dari Perbendaharaan Lama Menyingkap Sejarah Islam di Nusantara. Hadirin sekalian, setelah kita baca buku dari Buya Hamka, kita akan mendapatkan sebuah pandangan baru terkait Wahabi ini. Adapun pandangan itu bisa hadirin sekalian masing-masing simpulkan bagaimana Wahabi itu dalam pandangan Buya Hamka. Perlu dicatat bahwa saya ulang kembali bahwa untuk melihat Wahabi ini, masalah Wahabi ini kita bisa meneliti dalam dua aspek, yaitu aspek historis dan aspek politik. Tadi yang telah dibaca oleh saya dari buku Buya Hamka ini dilihat dari aspek politik dari pandangan Buya Hamka dan juga aspek historis dari pandangan beliau. Adapun faktor historis sejarah yang saya ketahui dan bisa diperdalam oleh hadirin sekalian bahwa ternyata ada dua yang saya tahu di literasi-literasi yang saya baca dan saya pelajari di kuliahan dan di kajian-kajian, itu ternyata ada aspek historisnya adalah, dan itu ada dua, yaitu kita harus mempelajari bagaimana gerakan Wahabi dari seorang Abdul Wahab bin Rustum. Kemudian kita harus pelajari bagaimana gerakan Wahabi yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita cari literasi sebanyak-banyaknya dengan literatur yang bisa dibuktikan secara ilmiah, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Demikian tema hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.